Ya, baik, selamat pagi anak sekalian, apa kabar kalian? Dan Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun ya. Nah, anak-anak, kali ini kita ada di tematik kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, serta subtema pertama, sumber energi pembelajaran ke-1. Nah, agar kalian lebih mengetahui isi daripada video ini, maka simak video ini sampai habis ya anak-anak ya. Karena nanti ada beberapa tugas yang harus kamu kerjakan, oke? Nah, anak-anak, kalau kalian melihat dan mengamati tempat kita berada saat ini, yaitu bumi ya, semua yang diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia itu ada di bumi ya. Apa saja? Ada matahari, ada air, ada udara, ada tumbuhan, dan juga ada hewan. Yang mana semuanya itu bermanfaat bagi manusia. Mengapa Pak Guru katakan demikian? Ya, contohnya ya, matahari. Matahari memiliki manfaat, misalnya saat kamu membantu ibu menjemur pakaian ya. Pakaian itu akan mudah kering jika cahaya mataharinya cukup. Kemudian air. Air sangat diperlukan bagi manusia, yaitu untuk minum ya. Baik itu untuk mencuci pakaian, juga untuk mencuci piring, mandi, atau kegiatan lainnya. Kemudian udara. Nah, udara itu yang bagaimana Pak Guru? Nah, udara itu yang kita hirup saat ini ya. Kita dapat bernafas itu dikarenakan ada udara yang mengandung oksigen yang baik untuk tubuh kita ya. Kemudian ada tumbuhan. Nah, tumbuhan manfaatnya bagi manusia apa? Nah, tumbuhan manfaatnya adalah bagi manusia, yaitu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan rumah, industri pabrik ya, atau dapat digunakan juga untuk makan bagi manusia ya. Tumbuhan itu ada jenisnya pepohonan, ada jenisnya sayur-sayuran ya. Nah, kemudian hewan. Nah, hewan ini ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut ya. Nah, kesemuanya itu sangat bermanfaat bagi manusia ya. Jadi benda-benda yang tadi Pak Guru sebutkan itu menghasilkan energi ya. Kemudian pertanyaannya, apa itu energi dan bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi yang akan kita pelajari pada subtema pertama dan khususnya pada tema 6 ini. Untuk itu, anak-anak, kita simak pembelajaran pertama hari ini. Nah, kalau kalian lihat pada gambar, ini ada sekelompok anak murid yang sedang melakukan pembelajaran Penjaskes ya. Nah, mereka terlihat pada gambar bahwa ada salah satu temannya yang sedang lelah ya atau sakit, yang terpaksa bapak gurunya membawa teman mereka itu ke ruang UKS. Nah, anak-anak, saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Dan wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Dan sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan, apakah Siti sudah sarapan? Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bertenaga. Nah, sesampainya di ruang UKS, anak-anak, Siti disuruh berbaring, sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Nah, kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Nah, tubuh kita itu anak-anak butuh energi, maka diperlukan sarapan pagi ya. Nah, kalau kita tidak bisa sarapan dengan menu makan yang lengkap ya, nasi dan sayur atau ikan, nah kita dapat mengkonsumsi teh manis. Karena apa? Karena teh manis itu mengandung gula. Nah, gulanya itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita, tapi jangan kelebihan ya anak-anak. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan lebih lanjut ya penjelasan Pak Guru kepada Siti
tentang apa itu energi ya. Nah, matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, anak-anak, kita dapat mengetahui bahwa benda yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi ya. Dan Tuhan telah menciptakan macam-macam sumber energi yaitu air, udara, ya, ada panas bumi dan sebagainya. Kemudian ada tumbuhan, ada hewan yang merupakan sumber makanan bagi kita sebagai manusia ya. Dan kemudian juga makanan itu menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, tepat sekali seperti yang dialami Siti tadi. Siti karena tidak makan saat pagi ya, saat dia ingin berangkat ke sekolah dia tidak makan, dia tidak sarapan ya. Sehingga apa? Sehingga tubuhnya tidak cukup untuk menghasilkan energi yang banyak saat dia berolahraga. Makanya pada saat dia melakukan aktivitas jasmani ya, dia menjadi lelah. Nah, untuk itu anak-anak jangan lupa untuk sarapan ya, karena sarapan itu penting ya. Supaya apa? Supaya kamu kuat dalam beraktivitas di pagi hari. Nah, anak-anak, selain itu tadi kita telah membaca juga bahwa tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi. Karena kalau dimasak, nah kandungan gizinya dapat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Selain itu ada juga sumber energi paling terbesar yaitu adalah matahari ya. Mengapa? Karena matahari dia menghasilkan energi cahaya dan panas yang paling besar di bumi ya, bahkan di planet ini ya. Dan kemudian ini adalah gambar daripada proses fotosintesis dari tumbuhan. Nah, tumbuhan melakukan fotosintesis itu untuk apa? Nah, fotosintesis itu anak-anak adalah proses memasak makanan pada tumbuhan ya. Nah, caranya bagaimana, Bu Guru? Apakah tumbuhan itu memasak seperti yang dilakukan oleh manusia? Nah, tidak ya. Nah, tumbuhan memasak makanannya dengan bantuan energi panas dari cahaya matahari ya. Cahaya matahari menyinari daun. Nah, di daun ini terjadi proses fotosintesis. Nah, tumbuhan itu bisa hidup sendiri ya anak-anak, tidak karena bukan hanya dari cahaya matahari saja, tapi dari makanan yang bersumber dari dalam tanah yaitu air dan garam mineral ya. Nah, jadi setelah dia melakukan proses fotosintesis ini anak-anak, dia akan menghasilkan oksigen ya. Dia akan menghasilkan oksigen yang baik bagi tubuh kita sebagai manusia, tidak hanya manusia namun juga makhluk hidup lainnya. Nah, anak-anak pada tumbuhan ini dia mengubah karbon dioksida menjadi oksigen ya. Jadi udara yang kotor itu diserap oleh tumbuhan-tumbuhan dan tumbuhan itu pada siang hari dia mengolah karbon dioksidanya
dan mengeluarkan karbon dioksida itu menjadi oksigen. Wah, bermanfaat sekali ya anak-anak bagi makhluk hidup ya. Makanya di dunia sangat digalakkan ya untuk dilarang menebang pohon sembarangan, karena tumbuhan juga sangat berperan banyak bagi adanya oksigen atau udara yang bersih di dunia ini. Nah, kemudian anak-anak, tadi Pak Guru sampaikan bahwa sumber cahaya dan panas terbesar di planet ini adalah matahari ya. Sehingga cahaya matahari itu ternyata dapat diubah menjadi energi listrik ya. Dia menggunakan panel surya ya. Nah, panel surya itu dapat mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik, dan saat ini Indonesia sedang menggalakkan pembangkit listrik tenaga surya yang terbesar saat ini ada di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Nah, kemudian setelah kalian mendengar penjelasan Pak Guru tadi, ayo kita sama-sama menjawab 5 pertanyaan yang ada pada layar kalian. Yang pertama, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Yang ketiga, apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contohnya. Yang keempat, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yang kelima, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Ya, kita lihat pada soal yang pertama. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, anak-anak, informasi yang terdapat pada paragraf pertama adalah semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi, yaitu tumbuhan, hewan, air, udara, dan matahari itu sendiri ya anak-anak ya. Dan yang kedua, paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Ya, tepatnya pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Dan yang ketiga, apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contohnya. Yang pertama adalah tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, manfaatnya adalah menghasilkan oksigen yang baik bagi manusia melalui tumbuhan. Dan yang ketiga adalah menghasilkan energi listrik. Dan yang keempat, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Nah, anak-anak, yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada tumbuhan adalah menghasilkan makanan dan oksigen. Dan yang kelima, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Karena matahari adalah sumber energi cahaya dan panas terbesar di bumi ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, lalu kenapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Ya karena matahari adalah sumber energi cahaya dan panas terbesar di bumi. Nah, nanti jika ingin kalian mempelajarinya, kamu dapat mencarinya di mesin pencarian Google, dan nanti juga kita akan mempelajarinya pada tingkatan selanjutnya ya, pada tingkat kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kita akan jauh lebih mempelajari tentang planet-planet yang ada di dunia ini ya, anak-anak ya, yang ada di galaksi Bima ini. Oke, anak-anak, kalian lihat itu ada Siti ya, dia sedang menaruh kapas ya, menaruh kapas di sebuah wadah piring, lalu dengan cahaya matahari yang disorot melalui kaca pembesar. Apa yang dilakukannya ya? Nah, jadi anak-anak, yang dilakukannya ternyata adalah Siti ingin membuktikan bahwa matahari adalah sumber panas, jadi ia melakukan percobaan. Ya, percobaannya adalah dia menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah dan Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian anak-anak, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Nah, berarti percobaan Siti berhasil ya, bahwa dia membuktikan bahwa ternyata matahari itu memang sumber dari energi panas.
Ya, anak-anak, pada percobaan di atas kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama untuk sampai pada kapas itu dapat terbakar. Ya, dan kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu seperti yang dilakukan oleh Siti. Nah, ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat untuk dilakukan. Nah, seperti apa itu? Perhatikan gambar berikut ini dan berikan tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya dilakukan lebih lama. Kemudian berilah tanda silang untuk kegiatan yang waktunya dilakukan lebih singkat. Kita lihat pada gambar yang pertama. Ada gambar dari seorang anak dan ibunya yang sedang melakukan cooking ya, atau memasak ya bersama ibunya di dapur. Kemudian ada seorang anak yang sedang memakai kemeja. Nah, kita mulai dari gambar yang waktunya lebih lama ya. Manakah di antara kedua gambar ini yang waktunya lebih lama, anak-anak? Ya, yang memasak. Memasak membutuhkan waktu lebih lama ya. Dan yang memakai baju membutuhkan waktu yang lebih singkat. Nah, kita lihat pada gambar yang kedua ya. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa ada seorang anak yang ingin meminum air dan ada seorang anak yang sedang melakukan kegiatan mandi. Ya. Manakah kegiatan yang membutuhkan waktu lama dan manakah kegiatan yang membutuhkan waktu singkat? Kita mulai dari kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Ya, mandi adalah kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan kita meminum air ya. Kemudian kita lihat pada gambar yang ketiga. Nah, pada gambar ketiga ada seorang anak yang sedang memegang gelas untuk meminum teh ya. Kemudian yang di sebelahnya ada seorang anak yang sedang mencuci pakaian. Nah, kalau kalian lihat pada kedua gambar ini, manakah kegiatan yang lama dilakukan? Ya, tentu kegiatan mencuci pakaian, dan kegiatan yang singkat dilakukan ya adalah meminum teh. Ya, kita lihat pada gambar yang keempat. Pada gambar keempat kita dapat melihat ada seorang anak yang sedang tidur ya, dan ada seorang anak yang sedang menyikat gigi. Manakah kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama? Ya, tentunya anak yang sedang tidur ya. Kemudian kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat adalah ya anak yang sedang menyikat gigi. Kita lihat pada gambar kelima. Nah, pada gambar kelima ini ada seorang anak yang sedang makan dan ada seorang anak yang sedang menyisir rambutnya. Manakah kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama? Ya, seorang anak yang sedang makan membutuhkan waktu yang lama, dan kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat dari antara keduanya adalah seorang anak yang sedang menyisir rambut. Oke anak-anak, kamu kali ini telah mempelajari bagaimana cara membandingkan kegiatan yang lebih lama dan mana kegiatan yang lebih singkat. Dan kamu dapat mencari contoh-contoh lain di rumah bersama orang tua kalian ya anak-anak ya. Dan sekian pembelajaran kita untuk tematik kelas 3. Tema 6 energi dan perubahannya. Subtema 1 sumber energi pada pembelajaran pertama. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian ya. Sekian dan selamat pagi.